Selamat datang teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan mewawancari abang da saya. Siapa dia? Tunggu saja. Nah, jangan lupa di like, share, subscribe karena sebentar lagi kita akan mewawancara beliau yang pasti ilmunya akan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke? Selamat datang teman-teman, selamat datang lagi di Bincang Inspiratif. Saya Hafiz Rida, di sini bersama abang saya Rangga Fadilah selaku Director of Government Affairs and Policy di Johnson & Johnson. Nah, kebetulan abang saya ini juga satu alma mater dengan saya di Universitas Muhammadiyah Jogja. Cuman selisih satu dekade bang ya, selisihnya satu dekade, 10 tahun. Tapi di dalam 10 tahun itu Bang Rangga sudah banyak melewati berbagai macam jenis pekerjaan, mulai menjadi wartawan, beasiswa di Inggris, sampai bekerja di Johnson & Johnson sekarang. Nah, banyak pertanyaan dari teman-teman saya seumuran bang. Nah, kan walaupun saya bilang cuma satu dekade, tapi di satu dekade itu abang sudah bisa mencapai posisi yang kalau orang bilang itu sudah top tier lah bang. Nah, itu mungkin bisa diceritakan dulu bang, mulai dari zaman kuliah bang. Apakah di zaman kuliah itu abang sudah misalnya kayak saya kuliah nih bang, diajarkan sama dosen, oh nanti sebelum lulus kalian minimal sudah punya skill bahasa Inggris, kemudian pernah magang. Itu apakah abang memang tipe yang membuat set plan atau itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman bang? Iya, kalau yang diajarkan kampus sih memang standar aja ya, mengikuti kurikulum yang sudah direncanakan. Kita kuliah di jurusan hubungan internasional, belajar politik, tapi memang ada beberapa tambahan soft skills yang diajarkan juga oleh kampus. Salah satunya bahasa Inggris. Kita kan kuliah waktu itu di kelas internasional. Makanya bahasa Inggris itu kan bagian integral dari kurikulum belajar mengajar kita. Nah, itu saya sih beruntung satu di situ karena memang sudah belajar menggunakan bahasa Inggris verbal dan tulisan itu sejak masa kuliah, dan itu berguna sekali. Yang kedua, kita menambah skill berorganisasi karena itu sangat penting untuk bisa berkarir apapun nanti karir yang akan dipilih, karena skill untuk kepemimpinan, mengambil keputusan, bekerja sama, terus berkomunikasi itu bisa kita asah dari yang di luar kurikulum kuliah, dan itu bisa kita dapatkan dengan cara berorganisasi. Nah, kalau magang sendiri memang waktu itu pilihannya kan ada dua, ada magang sama kuliah kerja lapangan ya. Oh ya. Istilahnya apa sih itu, KKL apa KKN? Ya, KKL apa KKN lah gitu. Saya waktu itu memang milihnya magang. Tapi memang pengalaman magang itu saya manfaatkan lah untuk menggali skill-skill yang tidak didapat di perkuliahan. Waktu itu saya magang di sebuah lembaga riset. Kalau nggak salah namanya Impulse gitu. Itu Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies. Itu di Yayasan Canisius. Nah, itu di situ saya belajar riset, terus juga dikasih kesempatan untuk megang buletin. Nah, di situ banyak ketertarikan saya terhadap bidang jurnalistik dan tulis menulis itu terbangun. Makanya setelah lulus ada kesempatan untuk berkarir sebagai wartawan di Jakarta Post, saya kejar dan alhamdulillah dapat gitu. Nah, oke, berarti sebenarnya banyak yang nanya nih bang, kan kalau magang itu informasinya itu kan terbatas bang ya. Maksudnya terbatas itu peribahasannya mahasiswanya harus jemput bola. Oh betul. Nah, apakah ada abang pernah terpikir ketika sudah bekerja, alhamdulillah aku pernah magang kayak gitu, pernah terpikir bang? Oh pasti gitu, karena memang waktu itu kalau tadi Hafiz tanya apakah saya itu sudah bikin planning, sebenarnya bukan planning akan kemana, magang di mana atau enggak, cuma saya memang sudah berketetapan bahwa saya itu akan milih magang. Karena saya butuh pengalaman bekerja yang real di dunia nyata, yang itu bisa saya gunakan untuk menghasilkan uang ketika lulus. Nah, jadi saya cari informasi itu, tempat yang cocok buat saya tuh apa sih. Nah, ternyata ada si lembaga riset ini, si Impulse,
yang membuka kesempatan. Dan ya betul, saya jemput bola, datang ke sana, cari informasi caranya magang seperti apa, terus berapa lama, apa saja yang akan didapat, dan akhirnya ya mengurus proses pendaftaran. Malah kalau dulu di sana itu magang itu bayar. Bayar Bang? Iya bayar, tapi bukan buat bayar magangnya, karena di sana tuh disediain makan siang gitu. Oh, Jadi iya. bayarnya buat makan siang gitu. Jadi bukan kita yang digaji, tapi justru kita yang bayar. Tapi ya itu saya anggap sebagai investasi buat masa depan lah. Jadi memang kita harus sebagai mahasiswa lebih proaktif sih. Nah, kalau sekarang sih saya lihat perusahaan-perusahaan itu justru yang lebih banyak merekrut orang untuk magang dengan dibayar dengan cukup pantas sekarang. Makanya sangat sayang sekali kalau tidak digunakan untuk menambah pengalaman buat teman-teman yang masih duduk di bangku perkuliahan. Berarti misalkan walaupun kita sudah lulus S1, itu jangan gengsi untuk magang lah, karena masa sudah punya gelar kayak gitu. Betul, karena gini, ya mungkin teman-teman sering lihat bahwa di media sosial tuh banyak meme yang bilang kok baru lulus tapi dimintain pengalaman kerja 10 tahun atau apa. Jadi benar. Memang kita untuk masuk ke dunia kerja memang dibutuhkan pengalaman gitu. Nah, itu pengalaman bisa kita bangun dengan cara internship tadi. Nah, makanya jangan gengsi walaupun kita sudah lulus S1 terus ada kesempatan magang, merasa aduh ini sih udah di atas kelas kualifikasi kita. Tapi kalau memang kita belum punya pengalaman yang cukup, ya diambil aja gitu. Lain memang kalau kita memang sudah pernah kerja sebelumnya gitu. Di dunia perkuliahan kita sudah punya karir yang informal. Misalkan kalau saya sih dulu waktu di kuliah tuh jadi translator, terus kerja di beberapa NGO internasional dengan kontrak jangka pendek. Nah, itu mungkin bisa dipakai juga. Tapi kan yang namanya magang itu akan membuka jalan kita untuk permanent employment di perusahaan tersebut gitu. Makanya bagus kalau bisa diambil. Berarti berarti ini kali aja nih yang nonton nih baru mulai kuliah kayak gitu kan. Berarti jangan sampai ketika kuliah itu kita artinya itu Bang tidak mencoba pengalaman. Maksudnya mencoba pengalaman ini seperti ini. Saya ngobrol-ngobrol dan teman katanya paling gampang itu untuk magang itu ketika kuliah. Kenapa? Nah, karena ketika kuliah kita mudah untuk mendapatkan rekomendasi dari kampus, Bang. Betul. Karena kalau setelah lulus cari rekomendasinya agak susah. Itu ada pengaruh nggak kayak gitu, Bang? Sebenarnya itu satu sisi ya. Rekomendasi sebenarnya dibilang sangat berpengaruh, nggak juga. Nggak juga. Gitu. Tapi lebih ke kualifikasi pribadi kita. Cuma ketika kita kuliah, kita lebih punya banyak waktu. Karena kita kan punya libur. Semesteran itu bisa 2-3 bulan. Nah, itu kita punya waktu yang idle, yang itu akan sangat luar biasa kalau kita pakai untuk magang. Kalau di luar negeri sih udah menjadi kultur yang wajar ya, ketika setiap liburan semester gitu, mereka magang dimanapun dari awal gitu, dari mereka tahun pertama itu mereka sudah magang gitu. Nah, itu harus juga menjadi kebiasaan di Indonesia, apalagi dengan banyaknya perusahaan yang menawarkan kesempatan magang. Makanya saat ini pengalaman itu semakin terbuka untuk didapat, dan ya teman-teman mahasiswa memang harus lebih rajin cari informasi supaya bisa mendapatkan kesempatan itu. Dan itu tidak perlu menunggu mendekat-dekat lulus atau tahun ketiga atau tahun keempat, enggak, dari tahun pertama itu udah bisa dikejar gitu, sehingga nanti ketika lulus, wah ternyata pengalaman magangnya udah banyak gitu, udah pernah di perusahaan B, di organisasi C, atau di NGO D gitu kan. Jadi sudah lengkap. Jadi ketika lulus kita udah punya bayangan dunia kerja yang cocok dengan pilihan pribadi kita tuh yang mana gitu. Nah, saya ada pertanyaan, tapi ini pertanyaan unik aja sih Bang, tapi saya ditanyain orang. Kan ada orang bilang kayak gini, berpengaruh atau tidak sih sebenarnya IP itu Bang, IPK itu? Ada yang sebenarnya ini pertanyaan klasik sih Bang, cuman kali aja di sini banyak yang nanya juga, apakah dengan IPK bisa bagus nih Bang, cum laude, tapi tidak ada pengalaman, atau bisakah tidak banyak pengalaman tapi IP biasa-biasa aja? Itu sebagai recruiter mungkin pengalaman apa kayak gitu Bang, ketika ada fresh graduate dia mencoba masuk itu, sebenarnya apa yang Abang lihat kayak gitu? Sebenarnya saling melengkapi ya, antara tadi saya bilang kemampuan akademik dan soft skill.
soft skill itu ditunjukkan melalui prestasi di luar kegiatan akademik atau dengan pengalaman kerja, magang dan sebagainya, portfolio kalau sekarang di dunia kreatif atau di dunia tulis menulis atau apa fotografi. Nah, kalau akademik cerminannya adalah IPK gitu. Nah, sekarang itu banyak lowongan untuk fresh graduate memang menetapkan batas IPK, mau nggak mau, suka tidak suka, seperti perusahaan BUMN atau untuk lowongan PNS itu biasanya mereka untuk bisa ikut tes aja minimal IPK harus 2,75 atau 3 gitu kan. Nah, itu adalah standar yang memang mau nggak mau, suka tidak suka ada di dunia kerja gitu. Jadi akan sangat menguntungkan kalau IPK kita itu mencapai batas itu. Tapi saya tidak bilang bahwa IPK itu segalanya. Benar. Tapi IPK membukakan jalan untuk beberapa jenis karir yang memang menerapkan standarisasi itu. Nah, sekarang soft skill kayak ya tadi portfolio, terus pengalaman magang itu juga sangat berharga karena itu juga dilihat oleh employer gitu, karena lebih mudah merekrut orang yang bisa langsung menghasilkan value added untuk perusahaan tersebut atau organisasi tersebut ketimbang harus melatih orang baru yang belum punya pengalaman. Nah, melatih orang yang sudah punya pengalaman itu jauh lebih cost efficient karena si orang itu akan langsung bisa memberi value added, menyatu dan memberi value added ke perusahaan gitu. Makanya soft skill itu juga penting. Berarti sebagai fresh graduate, kan kita pasti semua orang tuh ada cita-cita ingin bekerja di perusahaan tertentu, anggaplah itu kan Bang. Tapi kan butuh minimal pengalaman. Nah, berarti kita sebagai mahasiswa fresh graduate tidak boleh milih-milih kan Bang peribahasanya. Karena untuk sampai di tangga itu kita butuh step-step tertentu dulu, bisa punya pengalaman segala macam kayak gitu. Tapi ada nggak sih Bang yang memang perusahaan atau tempat yang membuka untuk fresh graduate dan dalam tanda kutip perusahaannya itu bagus kayak gitu Bang? Iya, kalau saya bilang satu, bukan berarti kita nggak boleh milih-milih. Baik. Nah, yang namanya milih-milih itu ya wajar. Karena kita manusia punya interest tertentu, punya preferensi, betul, punya minat yang berbeda-beda. Pilih-pilih itu penting. Karena jangan sampai kita bekerja ke suatu karir yang kita itu nggak suka gitu. Itu akan sangat menyiksa. Saya udah lihat banyak sekali contohnya orang yang nggak punya passion sama sekali sama karirnya, dan akhirnya walaupun ya bisa membuat asap dapur mengepul, tapi lumayan juga menderita batinnya gitu. Nah, ada bagusnya memang kita lihat yang kita sesuai dengan kemampuan kita, dengan minat kita itu karir yang mana itu kita pilih dari awal. Nah, baru di situ kita cari, kita petakan gitu, mana nih yang membuka kesempatan yang sesuai dengan kualifikasi kita. Nah, untuk perkara fresh graduate banyak kok perusahaan yang open untuk fresh graduate. BUMN selalu buka, perusahaan multinasional juga selalu buka. Terus bank atau perusahaan-perusahaan yang lain membuka kesempatan untuk manajemen trainee, jalur yang memang merekrut fresh graduate atau tenaga kerja dengan umur atau pengalaman yang minim gitu. Karena memang untuk dilatih sebagai tenaga ahli masa depan mereka. Organisasi internasional juga seperti itu. Cuma memang memiliki pengalaman yang dalam bentuk magang itu adalah advantage tersendiri gitu. Tapi kesempatan untuk fresh graduate itu selalu terbuka karena ya seperti sistem apapun ada regenerasi kan. Benar. Nggak ada yang pensiun, meninggal, ada yang masuk yang muda gitu ya. Otomatis sistem itu akan selalu berjalan seperti cycle gitu. Ya yang muda akan tetap bisa masuk, cuman masuknya itu bagaimana? Karena persaingan itu sedemikian ketatnya sekarang, kualifikasi semakin tinggi, tenaga kerjanya semakin kompetitif, mahasiswanya kualitasnya semakin bagus. Nah, makanya perlu dilengkapi dengan pengalaman dan soft skill yang mumpuni. Nah, misalkan kayak portofolio, misalkan dia bisa menulis jurnal Bang, atau punya kemampuan editing di Photoshop atau Adobe, itu penting tidak menurut Abang? Ada added value-nya tidak Bang? Oh ya, penting dong. Kalau memang jenis karir yang dituju adalah yang relevan dengan portfolio itu. Misalkan menulis di jurnal. Kalau memang kita punya minat di dunia riset, ya banyak kan lembaga-lembaga riset yang bisa dituju tempat kita bekerja.
gitu, lembaga riset ekonomi, sosial, politik, apapun jenisnya itu banyak. Bisa juga kita berkarir di dunia akademik sebagai dosen. Nah, itu sebagai peneliti. Itu kan sangat relevan. Jelas portofolio kita menulis di jurnal, menulis di koran, apapun itu pasti akan memberi nilai tambah untuk kita. Nah, untuk yang soft skill, misalkan editing atau Photoshop, Corel Draw, apalah sekarang kalau itu masih dipakai. Nah, itu juga sangat bermanfaat kalau kita emang mau mengejar karir di dunia yang kreatif gitu. Misalkan advertising atau yang berhubungan dengan social media campaign yang memang membutuhkan kemampuan untuk punya kemampuan desain grafis yang mumpuni gitu. Ya nggak harus sesuai dengan jurusan kita, banyak kalau lulusan HI teman-teman saya yang kerja di dunia di creative agency gitu. Nah, itu juga ya jelas nilai tambah karena itu sesuai sama passion mereka dan menghasilkan uang yang membuat mereka bisa survive. Benar.